warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu kelas 12, kembali lagi ya di pelajaran ekonomi. Nah, untuk kelas 12, ekonominya kita masuk di akuntansi. Nah, ya, akuntansi mungkin sebenarnya nggak terlalu sulit, namun ada beberapa ilmu memang yang berbeda dengan ekonomi yang sebelumnya telah kamu pelajari kelas 10 sama kelas 11. Jadi, antara ekonomi dan akuntansi itu adalah dua ilmu yang berbeda, tapi dia satu rumpun lah, seperti itu ya. Nah, untuk di akuntansi ini nanti akan kita ngebahas di semester 1, kita akan ngebahas namanya akuntansi jasa, dan semester 2 akuntansi untuk perusahaan dagang. Di awal pembelajaran hari ini ya, kita akan pelajari tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Siap ya? Islam ya. Sebuah kesimpulan, sebuah kebijakan yang berasal dari laporan itu nantinya. Jadi misalnya laporan keuangan, ternyata perusahaan pada periode tersebut mengalami keuntungan sebesar 1 miliar. Nah, kesimpulannya itu. Maka informasinya apa? PT atau perusahaan A tahun ini, periode ini untung. Itu informasinya, benar nggak sih? Iya. Atau misalnya modalnya meningkat. Dari mana tahu modalnya meningkat? Dari laporan keuangan tadi. Nah, begitu ya akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi kegiatan akuntansi ini nantinya akan muncul sebuah informasi, yang dimana informasi tersebut digunakan untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan pada perusahaan. Ya, praktisi di bidang ini disebut sebagai akuntan. Saya akuntansi ialah seni mulai dari mencatat, meringkas, pelaporan, dan menganalisis. Dan yang keempat ada untuk menganalisis bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Itu ya. Yang kedua, pihak internalnya manajemen. Ya, manajemen ini berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. Jadi misalnya ada manajemen bidang produksi. Ya, berarti itu manajemen bagian dia mempertanggungjawabkan kualitas barang dan jasa ya yang diproduksi. Ternyata hasil laporan keuangan penjualan rendah misalnya. Kenapa? Misalnya penjualan rendah diakibatkan oleh kualitas makanannya atau kualitas barangnya menurun. Nah, informasi itu kan informasi ya, maka informasi itu bisa menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah evaluasi bagi manajemen, bagi seorang manajer, yang mana sesuai dengan bidangnya pertanggungjawaban mereka masing-masing. Yang ketiga, karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan, kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan maupun kepentingan karyawan lainnya. Misalnya, hasil proses akuntansi menghasilkan sebuah informasi perusahaan rugi misalnya untuk periode ini, maka karyawan harus tahu, menjadi evaluasi. Oh, berarti tingkat aku harus meningkatkan kinerjaku sebagai karyawan. Karena dia kalau memang rugi, bisa jadi masa kerjanya juga akan lebih pendek, atau bisa jadi akan adanya PHK ya, kegiatan pemutusan hubungan kerja. Jadi itu ya, pemakai informasi akuntansi ada 3, ada 2 jenisnya, internal eksternal. Untuk internal ada pemilik, manajemen atau pihak manajemen atau manajernya, dan karyawan. Untuk yang bagian eksternal berarti ada yang berada di luar perusahaan gitu ya. Ini kan internal di dalam perusahaan. Di luar perusahaan, pemakai informasi yang pertama adalah kreditor atau kreditur, yaitu orang yang ingin memberi utang, yang memberi pinjaman. Untuk apa informasi akuntansinya? Yang pastinya untuk melihat kemampuan perusahaan itu membayar utang.
Contohnya ini apa, kayak bank ya. Bank itu kreditor yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Bank perlu nih tahu bagaimana kualitas kesehatan perusahaan itu. Dari mana? Dari laporan keuangan, informasi akuntansi itu. Misalnya contoh, selama 2 periode terakhir keuntungan naik terus, berarti kemungkinan mampu membayar utang kan bagus, dikasihlah pinjaman. Itu dia ya. Untuk jadi pertimbangan, ini dikasih nggak ini pinjaman atau enggak. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah di sini perannya adalah untuk melihat besarnya pungutan pajak. Maka semakin besar nanti perusahaannya, semakin besar keuntungannya, semakin jaya perusahaannya, pastinya akan semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Yang ketiga, investor atau yang menanamkan modal. Ya, yang punya uang. Untuk apa dia mau tahu? Dia menentukan dia mau nggak investasi di situ. Untung nggak dia berinvestasi di situ. Maka dia harus melihat kesehatan keuangan perusahaan itu. Yang kelima, masyarakat. Nah, masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, tren dan perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Jadi pernah mungkin kayak Telkomsel ya, perusahaan-perusahaan swasta, makanan, Indofood buat kegiatan-kegiatan sosial. Nah, perlu juga nih masyarakat tahu ya. Itu juga sebenarnya menjadi promosi sih bagi perusahaannya, tapi perlu diketahui oleh masyarakat. Itu dia ya. Untuk bagian eksternal ada 4 ya. Kreditur, pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang kelima, nilai prediksi. Data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Jadi informasi itu harus bisa menganalisis, dengan nilai yang hari ini, harta perusahaan hari ini bisa ini, misalnya menambah karyawan beberapa lagi, atau bisa melakukan perluasan perusahaan, seperti itu. Yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Umpan balik ini misalnya kan tadi informasi itu kan dipakai oleh pemakai informasi akuntansi ya. Maka informasi yang bagus adalah ketika informasi misalnya laporan keuangan saya kasihkan ke pihak kreditur, ada umpan balik dari pihak krediturnya. Oh, ini bagus nih. Oh, ini salah nih. Oh, ini ada penolakan nih. Nah, jadi banyak. Umpan balik bisa berupa prediksi, pembenaran, penolakan ya, atau bisa pengambilan sebuah keputusan. Oke. Kami memberikan pinjaman, misalnya gitu ya keputusannya. Yang ketujuh, tepat waktu. Ketepatan waktu juga penting untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Nah, biasanya laporan itu dibuat di akhir tahun. Nah, jadi di awal tahun sudah ada sudah bisa buat keputusan-keputusan baru untuk periode selanjutnya. Yang keenam, dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Maka tadi ini ada standarnya informasinya, jadi bisa jadi perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, gitu ya. Oke, ini ya kualitas informasi akuntansi. Next, selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Jadi nggak cuma akuntansi keuangan ya, jadi ada beberapa. Yang pertama, akuntansi keuangan, financial accounting, berarti dia mengurusi tentang uang kas masuk, kas keluar. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan, bagian memeriksa kebenaran atau auditing ya, mengecek laporannya benar atau enggak. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting, bertanggung jawab mengatur pembiayaan perusahaan. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, ya ini berkaitan dengan mengatur proses jadwal pelaporan akuntansi. Yang kelima, akuntansi perpajakan, dialah yang menghitung pajak perusahaan dan melaporkannya.
Yang keenam, peranggaran, budgeting, bagian pihak yang mengatur anggaran, pengeluaran, dan pemasukan di awal periode. Yang ketujuh, ada akuntansi pemerintah. Ini berkaitan juga dengan perpajakan ya, government accounting. Dia berkaitan dengan berurusan dengan pemerintahan tentang keuangan perusahaan. Yang kedelapan, sistem akuntansi, accounting system. Ini berurusan dengan sistem akuntansi yang digunakan dan standar akuntansinya. Yang kesembilan, akuntansi perbankan. Ini berhubungan dengan laporan-laporan, misalnya perusahaan tersebut melakukan hubungan kerjasama dengan sebuah perbankan. Yang ke-10, akuntansi internasional. Jadi yang berhubungan keuangan dengan pihak misalnya ada kegiatan ekspor, impor ya, atau dengan Bank Dunia, pihak inilah yang mengaturnya, yang berurusan. Selanjutnya, akuntansi pendidikan, yang mana akuntansi pendidikan ini dimana akuntansi sebagai sebuah ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah. Yang ke-12, ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini dijadikan sebagai sumber ilmu yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Yang ke-13, ada akuntansi sektor publik, yang mana akuntansi ini digunakan sama sih sebenarnya, akuntansi sektor publik, sosial, sama keperilakukan. Ini juga digunakan untuk di dunia pendidikan, bisa menjadi referensi di masyarakat. Jadi kan kadang nggak harus perusahaan besar yang menggunakan, bisa perusahaan-perusahaan yang kecil ataupun UMKM juga bisa menggunakan akuntansi. Ini bidang-bidang akuntansi, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan kita diskusikan di grup ya. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.